Hobi bertanam dan berkebun memang sedang menjadi tren. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini. Hampir setiap orang kini berlomba-lomba untuk membuat kebunnya sendiri. Ada yang menanam tanaman hias, ada pula yang lebih menyukai tanaman buah-buahan. Salah satu tanaman buah yang tengah digandrungi adalah durian musangking. Durian ini begitu menjadi pusat perhatian karena punya banyak sekali keunggulan dibandingkan durian jenis lain. Beberapa keunggulannya antara lain, dari rasanya, durian ini disebut sebagai juara. Kombinasi rasa manis dan sedikit pahit yang pas membuat lidah penikmatnya jadi ketagihan. Tidak cuma soal rasa, isi dagingnya juga lebih tebal, sehingga penikmatnya pasti lebih terpuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Tiara Sadikin bisa berada di SBJ Farm. Dan pada kesempatan kali ini buat kamu yang memang belum mengetahui tentang SBJ Farm, ini merupakan lahan seluas 5.000 meter yang dimana isinya itu semua serba tanaman, khususnya adalah durian nih. Dan pada kesempatan kali ini saya tentu tidak sendiri, karena yang pasti saya akan mengajak Anda dan berkenalan langsung dengan salah satu atau seseorang yang memang hobi sekali dalam menanam durian dan bahkan juga menanam tanaman-tanaman yang lain. Marilah kita sambut bersama-sama. Inilah dia, Bapak Solihin. Hai Pak. Halo. Wah, apa kabar Pak? Baik, baik. Tapi sebelum kita mulai, saya akan mengeluarkan sesuatu dari kantong ajaib saya Pak. Oh, silakan. Oke. Jaga protokol kesehatan. Betul. Ya. Dan untuk itu buat kamu semua yang memang belum mengetahui siapakah Pak Solihin ini, boleh diperkenalkan dulu, silakan Pak. Ya, saya adalah owner dari Super Bangun Jaya, supermarket bahan bangunan yang terletak di Jalan Raya 8 Suradita, Cisauk. Wah, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, Cisauk ya Pak. Dan yang pasti rekan-rekan nggak perlu khawatir, karena saat ini saya sama Pak Solihin sedang berdiri di tanah seluas 5.000 meter yang dimana isinya itu adalah semuanya durian, ya kan Pak? Bibit durian. Oh, bibit durian. Dan juga tanaman durian pribadi. Tuh, Nah, bayangin 5.000 meter tanaman durian pribadi. ada kurang lebih 50-60 pohon yang Wow. kita tanam. Iya. Ada jenis musangking, jenis bawor, dan juga D24. D24 apa tuh Pak? Itu jadi durian 24 itu memang durian Malaysia. Oke. Seperti contohnya ada sana tuh, ada 1 atau 2 pohon. Iya. Yang sudah sekarang ini kita tanam ada 60 batang yang di sini. Itu berumur kita tanam setinggi 70 cm ya. 70 cm. 70-80 cm yang bentuk polybag. Oh. Nah, inilah dia umurnya udah 1 tahun. Yang Saya mana, Pak? Agustus tahun 2019 ini saya tanam di bulan Agustus tanggal 20 Ini, Pak? Agustus 2019. Ini Pak, ini jenis duriannya Ya. apa Pak? Ini bawor ya. Oh, ini bawor. Ya. Wah, makanya ini makin menarik sekali karena yang pasti di sana teman-teman kita pasti penasaran bagaimana sih Pak cara penanamannya, lalu juga yang pasti Pak, saya kan rumahnya kecil Pak, misalnya gitu. Saya kalau mau nanam durian kira-kira nanti gedenya seberapa ya Pak? Terus kalau misalnya juga mungkin ada juga yang pingin sekali menanam di wilayah perumahannya gitu ya Pak. Jadi bisa menjadi satu jalan keluar buat Anda untuk bisa menanam durian musangking. Untuk itu kita akan tahu lebih banyak dan lebih detail lagi. Kita akan langsung saja ke lahannya dulu kali ya Pak, untuk Ya. bisa menunjukkan Betul. bagaimana cara penanaman durian di awal mula pertama kali. Ya. Karena ini adalah salah satu bukti otentiknya, kamu tetap bisa menanam durian dimanapun berada, bahkan ini di Tangerang sekalipun. So stick around, kita akan balik lagi. Well, tadi kita sudah sempat membahas tentang yang namanya durian. Jenis-jenis durian juga sudah kita bahas tadi. Buat kamu sekarang untuk lebih mengetahui mengenai lahan, saat ini kita sedang berada di lahannya Pak Solihin nih. Nah, untuk itu Pak, kira-kira kalau misalnya durian sendiri Pak, itu dibutuhkan lahan berapa sih Pak luasnya Pak untuk nanam durian Pak? Ya tergantung. Kalau jarak minimal itu 8 meter Oke. antar satu pohon dengan satu pohon. Iya Pak. Ya maksimal 10 meter, Ya. itu jarak aman. Jadi dia punya ranting tidak bertemu.
Nah, itu jarak aman. Oke. Nah, apakah durian ini tipikal tanaman yang memang bisa digabung dengan tanaman-tanaman lain atau harus dikhususkan, Pak? Karena kalau misalnya ada keterbatasan lahan, terutama ya memang seperti alpukat bisa dengan alpukat seperti pohon pisang jangan. Pohon pisang jangan. Terutama alpukat lah yang paling kita rekomend ya. Oke. Ya karena di tanaman durian yang kita harus hindarin satu pertama pohon pisang, kedua pohon bambu. Pohon bambu, Pak? Ya, karena alhamdulillah, akarnya. berarti Anda tidak perlu khawatir untuk takut ya, kan? Terus berikutnya? Lantas ya seperti pohon randu, pohon sengon. Nah, ya, kalau bisa di lahan tersebut tidak ada halangan gitu ya. Iya. Karena durian ini membutuhkan matahari yang 1 hari full. Oh gitu, Jadi Pak? dari timur sampai barat itu membutuhkan matahari yang full. Iya. Jadi kalau bisa supaya timur dan barat tidak terhambat oleh pohon-pohon yang lain ya, Pak? lain. Iya. Nah, ini juga penasaran banget, Pak. Seperti apa sih, Pak, persiapan di awalnya untuk bisa menanam durian? Mungkin Bapak bisa langsung menunjukkan ke lahan yang memang tadi Bapak sudah persiapkan, agar supaya rekan-rekan kita bisa lebih tahu, oh ternyata nanam durian itu sebetulnya mudah sekali gitu ya, Pak. Dan hanya memang lahan durian itu ternyata kata Bapak, ingat jaraknya itu harus 8 sampai dengan 10 meter ya, Pak? Ya, di antara pohon ke pohon. Dari pohon ke pohon gitu. Dan untuk itu kita langsung aja, Pak, mungkin Pak. Minta itu, Ki. Minta pupuk yang NPK. Iya, NPK. Nah, pertama-tama kita taruh puradan dulu di bawah. Puradan. Untuk menghindari nah, ini namanya puradan. Dia hama untuk hama tanah ya. Oh, hama tanah ya? Ya, seperti rayap, uret, cacing dan lain-lainnya ya, yang cacing yang bisa memakan akar ya. Iya, Pak. Nah, kita taburkan secukupnya aja. Nah, gitu. Iya. Nah, oh, kayak nabur garam ya, Pak, ternyata, ya, Pak? setelah itu kita kasih NPK, kita taburin itu aja, 1 genggam atau lagi sekali lagi. Nah, setelah itu kita kasih sedikit karena tanah ini takutnya kita nggak tahu kan asamnya, kita belum cek dia punya kadar asamnya ini. Kita kasih secukupnya aja, cukupnya lagi. Ini apa namanya, Pak? Ini kapur dolomit ya. Kapur dolomit. Ya, udah. Sekarang diuruk sedikit. Oh, ternyata proses awalnya seperti itu ya, Pak. Jadi dikasih furadan dulu. Ya. Terus lalu apa, Pak, tadi yang biru-biru, Pak? Itu NPK. NPK. NPK 16-16 ya. NPK yang seimbang 16-16. NPK-nya apa aja? Yang penting merek apa aja yang penting ya. Saya pakai biasanya NPK yang seimbang itu 16-16. Lubang tanamnya minimal 80 kali 80, 60 juga boleh. Kalau tanahnya gembur bagus nggak apa-apa. Kalau lebih lebar ya lebih bagus. Baik. Kalau saya pakai biasa 80. Pak, taunya tanah itu gembur atau bagus dari mana sih, Pak? Nah, kita lihat dari kesuburan tanah. Satu, tanah merah kayak seperti ini. Ya kan? Kedua, dia mudah menyerap air tapi tidak nahan air gitu ya. Nggak ada juga tanah yang nahan. Ada. Seperti tanah lempung, ya sawah gitu kan, itu nahan air. Kalau seperti ini dia meresap, langsung hilang, hilang. Oh, Nah, kalau disarankan paling bagus ya tanah merah seperti ini. Iya. Dan sebetulnya nih, Pak, kalau misalnya ini kan masyarakat kita tersebar di mana-mana, Pak. Kalau misalnya khusus di wilayah Jakarta gitu ya, Pak, atau Jabodetabek gitu ya, Pak. Kan tiap kontur tanahnya juga berubah-berubah nih, Pak, berbeda-beda gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengukur, Pak, kesehatan dari tanah di tempat tinggal kita sehingga kita bisa memelihara durian ini, Pak? Jadi kita kan punya pH tanah. Iya, Pak. Saya nggak bawa ya alatnya ya. pH meter untuk tanah, keasamannya, asam basahnya, nanti itu ada ukuran meteran untuk pH tanah. pH tanah yang bagus ukurannya berapa, Pak? Itu untuk tanaman minimal 6 sampai 7.
6 sampai 7. Ya, 5,5 masih oke lah ya. Oke. Jadi Jangan aman. di bawah itu. Jangan di bawah itu, jangan di atas itu juga ya Pak? Ya, Oke. nanti tanah itu jadi basah gitu. Oke. Nah itu adalah ukuran pH tanah yang harus kamu ketahui terlebih dahulu untuk bisa menanam durian musangking yang satu ini. Dan untuk itu buat kamu semua, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan aja kamu langsung pertanyaan kamu tuh kamu masukin ke kolom komentar. Karena yang pasti di dalam menanam durian musangking ini, tentu bagi kamu yang memang jarang menanam, apalagi harus di tanah ya Pak, karena Ya. sekarang banyak kan tambu lampot ya Pak. Iya. Nah ini nggak bisa ya Pak ditanam di tambu lampot Pak? Oh, kalau durian nggak bisa ya. Oh iya. Nah, ini karena dia mempunyai akar tunggang Ya. yang akar di bawah tanah. Ya. Nah, itu dia tidak bisa untuk ditabuh lampot. Oke. Nah, yang kedua ya, ini maaf, jadi saya potong dulu. Ini nanti takut ada audiens yang bertanya, itu terpal apa? Nah, ini ya kan? Ini namanya terpal with mat control untuk mematikan rumput yang ada di lingkungan. Oh gitu Pak. Iya, daripada kita Pangkas rumput ya? Iya, pangkas rumput dengan biaya yang tiap minggu kita cukup lumayan kan ya. Nah, kita menggunakan with mat control ini. Jadi untuk meringankan beban untuk karyawan kita. Betul. Jadi tidak semuanya untuk ini. Wah ini untuk apa? saran yang bagus banget Pak, karena kan banyak banget maksudnya rumput-rumput, apalagi kalau misalnya di komplek gitu ya Pak. Iya. Banyak gitu. Nah untuk bisa memangkas biaya produksi Anda, makanya untuk itu digunakanlah Diukur dulu. with mat ini. Nah, with mat control. Gitu. Aha, tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Solihin bahwa kita harus menunggu dulu selama 2 minggu untuk bisa langsung ke proses penanaman, yang benar ya Pak? Betul. Nah, mungkin kalau misalnya masih ada yang kelewat mungkin tadi ya, kenapa harus nunggu 2 minggu sih Pak? Ya karena untuk menetralkan asam tanah juga. Kedua, ya memang kalau ditanam langsung pun juga bisa. Ya tapi kita lihat proses tanahnya dulu. Setelah ada tumbuh rumput atau lain-lainnya gitu. Nah, artinya itu tanah udah bisa ditanam. Oke, oh jadi kalau udah tanda-tandanya gitu ya Pak? Ya. Kalau misalnya tumbuh-tumbuh rumput sedikit, itu tandanya tanah Anda sudah siap untuk bisa digunakan menanam si musangking ini. So, buat kamu semua, untuk episode selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut bagaimanakah proses penanaman dari durian musangking ini dan juga bagaimanakah perawatannya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, di-share channel kita dan nyalain terus loncengnya agar supaya kamu jauh lebih bisa mengetahui bagaimana cara menanam yang baik dan benar. Bersama dengan SBJ Super Bangun Jaya. Dadah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga di-share video ini apabila memang video ini bermanfaat buat kamu semua. Dan yang pasti nyalain juga loncengnya ya, agar supaya kamu itu akan jauh lebih tahu tentang update-update terbaru atau bahkan video-video terbaru persembahan dari channel SBJ. Sampai jumpa!